Puji Tuhan, haleluya. Oleh kasih Tuhan Yesus Kristus memungkinkan kita ada lagi pada saat ini dalam program Renungan Sosanim. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk melihat, mendengar, menerima renungan firman Allah ini. Untuk itu mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang besar. Sore hari ini Engkau berikan kami kesehatan lagi dan memperkenankan lagi untuk mendengar, menerima renungan kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, mengurapi kami semua yang mendengar, dan kami siap menerima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin kembali melihat di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat yang tidak lazim lagi bagi saudara dan saya. Kita akan lihat di sana di dalam ayat yang pertama sampai dengan pada ayatnya yang ketiga. Di sana firman Allah katakan persaudaraan yang rukun atau nyanyian Siara Daud, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, puji Tuhan, hari ini firman Allah kembali datang kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya dan sangat penting di hadapan Tuhan menyangkut diam dengan rukun, menyangkut yang diharapkan oleh Tuhan, jemaat-jemaatnya, para pengikut-pengikut Tuhan hidup di dalam kerukunan, selalu hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam sebuah komunitas yang begitu rukun, yang selalu dipenuhi dengan cinta kasih, selalu dipenuhi dengan kedamaian, selalu dipenuhi dengan sukacita, selalu dipenuhi dengan kesukaan untuk berbagi, ya, untuk berbagi pengalaman-pengalaman selama dalam perjalanan hidup dia mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan melalui pengalaman-pengalamannya dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, mengalami semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dengan rukun, atau Tuhan ingin membawa kita kepada sebuah pengertian tentang bagaimana pentingnya kehidupan orang percaya bersatu di dalam sebuah kesatuan. Nah, apa yang bisa dapat kita capai ketika kita bersatu dalam sebuah kesatuan untuk mencapai satu tujuan yang mulia, untuk mencapai sasaran yang mulia yang sudah ditetapkan, namun itu dapat terjangkau, dapat terlaksana, dapat kita raih hanya dengan membentuk sebuah kerukunan, hanya dengan membentuk sebuah kesatuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya saat ini gereja kita memiliki sebuah tema yang buat saya, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah tema yang spektakuler, melangkah bersama. Nah, melangkah bersama, titik awalnya adalah memulai dari sebuah kerukunan tadi, memulai dari sebuah kesatuan tadi, sehingga kita akan di sana kita akan bersama-sama bergandengan tangan untuk menuju kepada satu tempat yang sudah ditentukan, kepada satu tujuan yang mulia, yaitu untuk mendatangkan kemuliaan Allah sendiri. Nah, kita sangat memerlukan, kita sangat membutuhkan dari titik awal ini adalah sebuah kesatuan, penyatuan
untuk melangkah bersama di dalam mengemban tugas-tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya tidak akan lepas yang namanya sebuah tantangan, sebuah persoalan hidup. Tidak akan lepas dari halangan-halangan. Selalu itu sudah menjadi hukum pasti bahwa kita tidak akan luput dari tantangan. Tetapi kalau dari sejak dini hari kita mempersiapkan kehidupan kita secara baik dengan berdasarkan kepada firman Allah, tentunya kita akan melewati semua tantangan-tantangan itu yang oleh karena kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk melangkah, berjalan bersama untuk mencapai sebuah tujuan, sebuah sasaran yang baik, sebuah sasaran yang mulia. Nah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita membentuk sebuah penyatuan ini untuk bekerja bersama-sama, untuk melayani Tuhan bersama-sama, untuk mencapai tujuan yang sama, mencapai sebuah titik sasaran yang sama, yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri, ya, untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Itu sangat diperbolehkan melakukan hal-hal yang spektakuler sepanjang kita melakukan di dalam aturan, sepanjang kita melakukan di dalam kebenaran firman Allah, berdasarkan pada kebenaran firman Allah, berdasarkan pada keinginan kehendak Allah itu sendiri, berdasarkan kepada apa yang sudah kita baca sebagai petunjuk dan arahan yang sudah kita lihat di dalam firman Allah. Silakan saja untuk kita melakukan hal-hal yang spektakuler, tidak salah. Ada ayat di dalam Kolose pasal 3 mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas adalah sebuah hal-hal menyangkut hal-hal yang spektakuler. Bukan hanya memikirkan apa yang dikatakan, memikirkan hal-hal yang di bumi, hal-hal yang di bawah. Tetapi kita mau berpikir pikiran yang di atas, yang menyangkut nilai-nilai budaya-budaya kerajaan Allah. Itu kan adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Dan dari mana kita memulainya? Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin bisa mempersatukan hati dan pikiran kita untuk melakukan pekerjaan ini, untuk melakukan pelayanan ini. Tidak mungkin pikiran saudara dan pikiran saya bersatu. Tidak mungkin. Satu hal yang tidak mungkin, tetapi paling tidak adalah untuk menyamakan pikiran kita, menyamakan perspektif kita tentang pekerjaan, tentang pelayanan ini. Sehingga akan terhindar kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya, kepentingan-kepentingan diri sendiri di dalamnya, kepentingan-kepentingan kelompok di dalamnya. Nah, kalau kita menyamakan pikiran, pendekatannya, ya, perspektif kita, maka saya yakin dan saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan, dimulai dari kerukunan ini, persatuan ini, maka kita lihat hal-hal yang spektakuler tadi itu dapat kita lakukan bersama dengan kekuatan Tuhan, dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita lihat
Lalu apa pentingnya sebuah persatuan itu, membentuk sebuah persatuan, membentuk sebuah kerukunan? Dikatakan di dalam ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, minyak di sini adalah minyak yang dipakai di dalam perjanjian lama, minyak yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Minyak ini adalah sebuah minyak yang sangat berharga, minyak yang mahal. Dan minyak ini adalah saudara yang dikasih Tuhan, menyebarkan aroma yang sedap, menyebarkan aroma yang begitu harum, begitu wangi, sehingga dapat mempengaruhi di sekitar kita, di mana jangkauan aroma minyak itu, sehingga orang-orang lain yang berada di sekitar situ akan terarah kepada sumber aroma yang wangi tadi. Dan ternyata sumber aroma minyak yang wangi tadi, minyak yang mahal tadi, berasal daripada anak-anak Tuhan yang selalu hidup dengan rukun, yang selalu hidup di dalam persatuan untuk melayani Tuhan. Haleluya! Jadi saudara akan menjadi berkat. Kita lihat akan menjadi berkat. Akan banyak orang mencari sumber minyak tadi, sumber minyak yang begitu wangi, yang memberikan dampak yang positif. Sehingga orang berbondong-bondong dengan penasaran mencari sumber aroma yang sedap tadi. Akan menjadi sebuah dampak yang positif, menjadi berkah bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita membentuk sebuah persatuan dan kerukunan itu. Itu sebabnya dikatakan oleh ayat ini, sungguh alangkah baik dan indahnya. Bukan hanya baik, tetapi begitu indah. Bukan hanya indah, tetapi memberikan aroma yang positif, memberikan wangian yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah bagaimana pentingnya persatuan dan kerukunan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat firman Allah. Berkat yang berikut di dalam persatuan dan kerukunan ini, saudara, apa yang akan kita dapat? Dikatakan pada ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita tetap berada di dalam hidup di dalam kerukunan, hidup dalam persatuan untuk menentukan langkah kita, untuk menuju kepada satu tujuan kita yang mulia, kepada satu pekerjaan, satu pelayanan yang mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan, maka dikatakan oleh firman Allah seperti embun gunung Hermon. Ya, persatuan dan kerukunan itu akan memberikan dampak yang positif, seperti gunung, seperti embun gunung Hermon, ada kesegaran jiwa, menyegarkan seluruh keberadaan hidup kita, menyegarkan jiwa kita, menyegarkan semangat kita untuk terus melakukan pekerjaan pelayanan ini. Jadi kita bisa bayangkan betapa indah, betapa baik dan indahnya hidup di dalam sebuah persekutuan, hidup dalam sebuah persatuan, hidup dalam sebuah kerukunan. Ada kesegaran firman Allah yang bekerja untuk menyegarkan kehidupan kita. Roh Allah, Roh Kudus yang menuntun kehidupan saudara dan saya, memberikan kesegaran itu bagaikan embun dari gunung Hermon untuk kepada gunung-gunung Sion, ya. Lalu dikatakan oleh firman Allah, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat sungguh betapa indah, betapa mulianya. Jadi ada nilai yang mahal, ada harga yang mahal ketika gereja Tuhan, jemaat Tuhan hidup dalam sebuah kerukunan, hidup dalam sebuah persatuan untuk bergandengan tangan, melangkah bersama, melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan demi pembangunan tubuh Kristus yang kemudian suatu saat sempurna di hadapan Allah. Itulah yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa,
Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima renungan firman Allah yang singkat. Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan memimpin kami, supaya kami benar-benar tetap memelihara hidup kerukunan dan hidup persatuan di dalam Engkau, di dalam jemaat ya Tuhan. Terpujilah namamu, bahkan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Haleluya, puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.